Saudara investor, saya baru mendapat sebuah pertanyaan dari yang mengatakan seorang pemula dalam investasi saham. Pertanyaannya begini, saham pada tahun 2019 yang lalu itu sempat naik kan? Periodenya memang bullish, naik sampai Januari, sampai menjelang Februari masih oke, masih naik, masih tinggi. Kemudian sekarang ini kan turun, parah, apalagi krisis crash pada Maret. Nah, pertanyaan sederhana dari setiap orang awam dan saya sendiri jujur sebelum memasuki investasi saham pra 2007 yang lalu, sebelum 2007 itu juga masih bertanya-tanya. Jika saham itu ini tadi naik lalu turun, apa mungkin naik lagi? Itu satu. Kemudian pertanyaan umum orang lainnya. Ini mungkin bagi mereka yang sudah memasuki pasar saham. Mereka ingin membeli, kemudian ingin mendapatkan capital gain dari kenaikan harga sahamnya kan. Tetapi setelah beli saham lalu turun. Uniknya setelah jual malah harga sahamnya naik. Kan kecewa double kalau kayak gitu. Nah, ini mungkin adalah sebuah pertanyaan yang terus-menerus dihinggapi, dipunyai oleh setiap investor saham yang terlalu perhatian dengan harga-harga seperti ini, ya. Apakah setelah beli nanti bisa naik, terus kemudian dia jual? Setelah turun dia jual kan, takut turun lebih parah. Oke, beli lagi. Tapi setiap beli itu kemudian bertanya, apakah ini naik? Ternyata naik. Lalu jual sebentar, ternyata naik lagi. Atau setelah turun sedikit dijual, kemudian dia ketinggalan saham naik pesat lagi. Saham itu seperti itu. Inilah yang konon dikatakan ya dari judgement, dari bukti kenaikan penurunan harga saham yang bisa cepat, bisa lambat, bisa dalam waktu singkat. Ada saham besar yang turun hingga mendekati 10% dalam 1 bulan. Apalagi masa crash 2020 yang lalu, itu apa yang terjadi sehingga saham bisa turun main 30%, main 20%, main 40% seperti itu. Itu kan berisiko tinggi sekali. Lalu mayoritas orang, dan saya dulu juga bertanya demikian, bagaimana kita bisa untung di saham? Apakah kita harus tepat setiap waktu menebak probabilitas kenaikan penurunan itu sehingga kita secara total akumulasi transaksi kita untung? Apakah seperti itu? Bagaimana kita cara bisa menebak selalu tepat dari berapa ratusan ribuan transaksi? Bagaimana mungkin? Bukankah itu sesuatu yang sulit sekali? Nah, saudara, ada sebuah kondisi yang lain yang saya mau ceritakan kepada Anda. Ada sebuah perusahaan ya, jadi mohon dipisahkan antara perusahaan dan sahamnya. Ada perusahaan yang kinerjanya tumbuh bagus, sahamnya turun. Sementara itu di sisi lain ada perusahaan yang kinerjanya jelek atau merugi, sahamnya naik. Atau kondisi yang lain, ada perusahaan nggak jelas kinerjanya, bisa naik, bisa turun setiap waktu. Sepertinya di bursa itu senang sekali berdagang di saham ini. Lalu kembali untung dari saham itu bagaimana? Katanya Pak Lokenghong untung besar, investor lain untung seperti itu. Mungkin Anda dengar, lihat kinerja saya bisa untung seperti itu. Untungnya dari mana gitu? Nah, saudara, kembali lagi kalau Anda sudah mengikuti beberapa video sebelumnya, silakan dilihat tentang kisah 215 orangutan, kemudian masalah keyakinan. Saya sering mengungkap bahwa investasi itu ada 3 tahap atau 3 pola pikir yang paling penting. Yang pertama adalah 3 hal penting lah ya. Ada mindset, ada peralatan, dan eksekusi. Ketiganya ini nggak jalan, kemungkinan orang itu kinerjanya kurang bagus. Seperti itu, saya bisa berkata. Nah, dalam mindset dulu. Terutama berhubungan bagaimana kita mempunyai mindset yang berhubungan dengan kenaikan penurunan harga saham itu tadi. Yang pertama, bisakah prediksi harga sehingga kita bisa memanfaatkan peluang fluktuasi seperti itu? Nah, ini juga pertanyaan dari orang tadi.
Beliau bertanya seperti itu. Untuk menjawabnya, kalau saya simpel saja, saya ini aliran, ya disclaimer, ini mungkin bias saya, dan saya percaya itu, makanya itu penting kepercayaan ya. Saya percaya bahwa saya tidak bisa memprediksi pergerakan harga sebuah atau banyak saham. Saya percaya seperti itu. Maka keputusannya, saya lebih baik mengabaikan kegiatan memprediksi atau berusaha menebak kenaikan atau harga saham seperti itu. Itu semua saya abaikan. Buktinya, alasannya saya dari mana? Silakan baca Stocks for the Long Run, Jeremy Siegel. Silakan riset, baca riset dari Spiva. Ada kinerja beberapa fund dari Amerika, dari negara di India, dari negara yang lain di Amerika Latin. Ada banyak sekali buktinya di sana, silakan riset Spiva. Atau kalau Anda punya akses, ada beberapa tools di beberapa agen reksadana, misalnya silakan screening kinerja reksadana saham atau reksadana campuran selama 10 tahun terakhir. Berapa reksadana yang dalam 10 tahun melebihi kinerja indeks? Silakan dipantau. Dari sana Anda akan tahu kenapa saya mengambil kesimpulan keyakinan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak bisa memprediksi harga, lalu saya bagaimana? Nah, saya percaya kepada sebuah prinsip atau paradigma sederhana yang diajarkan oleh Ben Graham, gurunya Warren Buffett, yang membuat analogi sederhana. Dalam jangka panjang, ingat, dalam jangka panjangnya itu berapa? Di atas 5 tahun, di atas 7 tahun tentu saja. Kalau bisa lebih. Dalam jangka panjang, pasar saham adalah timbangan. Dalam jangka pendek, pasar saham adalah voting machine. Dalam jangka pendek, pasar saham adalah mesin popularitas. Mesin popularitas itu bagaimana? Ya, yang populer di market, yang lagi hot, yang lagi euforia naik, yang lagi euforia ingin di trading, bisa naik. Tapi belum tentu dari kinerja perusahaan yang baik. Bisa naik, bisa turun. Yang lagi pesimis, yang lagi ditakuti oleh market, bisa turun dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, pasar saham adalah timbangan. Rasionalisasinya apa? Silakan lihat kinerja IHSG selama lebih dari 10 tahun terakhir. Lihat 20 tahun terakhir IHSG. Bagaimana kinerjanya? Dari situ, saya percaya pasar saham itu memang timbangan. IHSG itu apa? Indeks harga saham gabungan. Indeks. Jadi mencatatkan perubahan nilai dari sesuatu. Nilai dari apa? Dari harga saham gabungan. Gabungan apa? Gabungan seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itulah gambaran dari IHSG. Kalau IHSG mayoritas naik, berarti komponen IHSG, saham-saham IHSG, di seluruh IHSG itu mayoritas naik. Demikian rasionalisasinya ya. Kalau Anda masih belum percaya, ada sebuah saham. Saya nggak usah sebut namanya, ini termasuk 20 saham terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sekarang pun masih, produknya terkenal, dan saya kira Anda pernah membeli produk dari perusahaan ini. Saya nggak usah sebut namanya. Dari 2013 yang lalu, nah 2013 Anda ingat adalah masa jaya ya, masa jaya bursa di efek di Indonesia. Sekarang, pada per hari ini, per akhir Juli ini, saham tersebut dijual seharga berapa kali lipat labanya? 26 kali. Tadi saya ingat ya, 26 kali pada 2013, sekarang 26 kali juga. Artinya apa? Apakah itu stagnan? Oh, tidak. Perlu diketahui, perusahaan ini, jadi ada perusahaan, ada sahamnya. Sementara itu perusahaannya sendiri menorehkan kinerja ekuitasnya tumbuh 11,27% year over year selama 7 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau kita pakai rumus 72, formula 72, 72 dibagi 11,27 adalah 6,3. Artinya ekuitas perusahaan tumbuh double, tumbuh 2 kali lipat selama 6,3 tahun. Artinya ini sesuai dengan refleksi kita ngomong tadi. PE 26 dari 2013, sekarang 2020 PE-nya masih 26 kali. Artinya kelihatannya stagnan, tetapi nilai buku atau nilai perusahaan itu sebenarnya sudah naik double, lebih dari 2 kali lipat. Itulah menurut saya bukti yang konkret, yang real hanya dari satu perusahaan saja.
Padahal saham perusahaan ini juga sempat mengalami fluktuasi, masa crash yang lalu juga turun. Sekarang sudah naik, dan bahkan sebenarnya masih ada potensi kenaikan dari sejarah saham perusahaan ini. Nah, begitulah pasar saham itu bekerja. Saham adalah timbangan. Nah, ini juga ada analogi yang menarik kedua dari Ben Graham, yaitu Mr. Market, tuan pasar. Tuan pasar ini siapa? Tuan pasar ini bukan yang dianggap, yang sering diobrolkan bandar sehingga ditakuti setiap orang. Ya gimana kita bisa mengalahkan bandar gitu kan? Kita investor retail gitu. Kan nggak mungkin. Nah, ini bukan seperti itu. Tuan pasar ini bisa jadi Anda semua. Anda semua kalau ketakutan, plus pelaku pasar besar, plus pemegang dana besar, plus dari orang luar negeri, kalau semua ketakutan, ya tuan pasarnya membuat harga saham takut. Kalau tuan pasarnya optimis, euforia, tuan pasarnya akan besar. Nah, Ben Graham dengan cerdas membuat analogi ini. Tuan pasar itu setiap saat bisa berubah-ubah psikologinya. Suatu waktu dia menjual perusahaan yang besar ini seharga mungkin senilai bukunya. Suatu saat bisa berapa kali lipat. Kalau tadi saham tadi 26 kali lipat. Suatu saat bisa hanya 20 kali lipat dari labanya. Suatu saat hanya 13 kali lipat dari labanya. Itu bagaimana tuan pasar itu bisa berubah-ubah? Ya seperti itu. Padahal bisa dibayangkan ya, andaikan ada suatu perusahaan yang tidak terkena efek corona sama sekali di masa sekarang, baik pabriknya masih bekerja, produknya masih laku dikonsumsi orang. Coba bayangkan perusahaan seperti itu, dan produknya terkenal loh. Seluruh Indonesia membeli produk perusahaan ini. Lalu, apakah perusahaan itu kinerjanya turun? Apakah kinerja perusahaan itu turun? Kan tidak mungkin. Nah, disitulah keanehan tuan pasar. Kenapa dia bisa suatu saat menghargai saham terlalu tinggi, suatu saat terlalu rendah. Nah, itu tadi dua konsep dari paradigma. Sekarang alatnya bagaimana? Bagaimana kita berusaha mengukur? Nah, perlu diingat yang paling penting, fakta empiris yang bisa diukur itu apa? Dari kegiatan berinvestasi ini. Ada di satu sisi harga sahamnya yang selalu berubah-ubah, di sisi lain ada perusahaan. Fakta empiris yang bisa diukur, yang bisa diketahui adalah perusahaannya. Maka selalu kita selalu mengeduket bahwa lebih baik lihat perusahaan, lebih baik lihat ada kinerja di sana yang bisa Anda ukur, Anda pantau, Anda pelajari. Ada balance sheet, ada keuangan di sana yang bisa Anda ukur, bagaimana hutangnya, bagaimana ekuitasnya, bagaimana asetnya, seperti itu dan lain-lain. Ada produk atau jasanya mereka, ada potensi dari produk dan jasa mereka, apakah mereknya dikenal, apakah pekerjaan mereka bagus, apakah perumahannya dihuni, sebagai contoh seperti itu ya, apakah layanan mereka selalu dipakai banyak orang, seperti itu. Dan memang dalam temporer, seperti dikatakan Graham, meskipun kita sudah pakai alat ukur itu tadi, semuanya kita aplikasikan, kita anggap nilai bagus. Memang belum tentu sahamnya bagus. Memang kadang sahamnya dihargai baik. Memang tidak selalu benar. Tetapi dalam jangka panjang, mayoritas adalah timbangan selalu benar, seperti itu. Nah, mungkin tidak setiap orang ya bisa mengaplikasikan atau menelaah dari alat-alat atau peralatan analisa seperti itu. Maka memang benar, kegiatan investasi itu bisa dicapai dari dua sisi. Di satu sisi adalah aktif, yaitu orang-orang yang mungkin seperti saya yang sangat serius, atau mungkin seperti Anda yang pengen serius seperti itu, bisa mencoba belajar aktif, tapi jangan terlalu terburu-buru. Yang penting aman dulu kan. Mencoba aktif, mencoba mempelajari alat-alatnya. Kalau paradigmanya sudah siap, alat-alatnya, analisa keuangan, analisa bisnis, menilai-nilai rasio-rasio, dan seterusnya, terus kemudian membuat penilaian pribadi Anda. Sebenarnya ini patut dinilai berapa sih? Nah, orang menyebutnya nilai intrinsik. Dari situ Anda bisa dianggap investor aktif, kemudian Anda harus membuat keputusan kan, apakah masuk industri ini, industri itu, berapa diversifikasinya, apakah lebih baik banyak cash dulu atau sekarang cashnya sedikit, dan seterusnya, situasi berubah, Anda harus berubah, itulah aktif. Kerangka berpikirnya aktif. Nah, bagaimana di sisi lain mayoritas orang ini nggak bisa aktif seperti itu, karena kegiatan investasi yang sangat aktif, yang sangat serius itu perlu
perlu peralatan, perlu alat, perlu cara, kemampuan untuk menggunakan alat-alat itu, juga perilaku. Meskipun demikian, perilaku ini juga berlaku buat yang pasif ya. Menurut saya, apapun kondisinya, perilaku investor itu penting. Misalnya kenapa? Misalnya ya, kalau kita ngomong investasi pasif, itu ada beberapa cara kan. Bisa berinvestasi ke indeks, reksadana indeks, bisa ke reksadana saham yang bagus, bisa ke investasi saham secara langsung melalui investasi berkala. Nah, kalau perilaku orangnya ini tidak bisa mempercayai dalam berinvestasi ketiga model ini, ya mungkin ketika melihat indeks nggak pernah dapat dividen, kan indeks hanya mengikuti laba, hanya untung dari capital gain saja ya. Dia bisa naik turun sesuai indeks, investornya nggak pernah dapat cash gitu loh, kasarannya seperti itu. Bayangin, misalnya indeks sempat naik, lalu turun lagi 3 tahun masih stagnan uangnya. Lalu dia mungkin ragu, nggak percaya dengan omongan Warren Buffett yang menyarankan bahwa indeks adalah suatu cara cerdas untuk menumpang di perusahaan IHSG. Sementara Anda tahu tadi IHSG kinerjanya bagaimana, seperti itu. Nah, indeks adalah suatu metode investasi pasif yang sebenarnya sangat aman karena kinerjanya at least harus sama dengan indeks. Di situ bagusnya. Otomatis kan dalam jangka panjang indeks akan diharapkan naik seperti itu. Nah, kalau nggak percaya, ya mungkin dia udah keluar, udah putus asa di tahun ketiga, di tahun kelima, dia mencoba berinvestasi dengan caranya sendiri, gagal. Begitu pula di reksadana, investasi saham langsung melalui berkala, yang kriterianya singkatnya ya, perusahaan besar ini Big 20, Big 45, entah kriterianya LQ45, entah kriterianya market cap, kalau bisa digabung, kalau bisa multi-year, 5 tahun. Dari semua itu dipilih yang paling banyak, yaitulah yang perusahaan besar. Kan banyak juga perusahaan kecil yang tiba-tiba bisa masuk LQ45, seperti itu. Kita harus memfilter, hanya pilih perusahaan besar yang beberapa kali masuk ke 2 kriteria itu. Oke? Kemudian yang keuangannya kuat. Ini diukur dari rasio utang dan juga kemampuan membayar bunga. Dan ketiga adalah perusahaan dengan produk jasa yang terkenal, yang bagus, yang Anda kuat, dan kalau bisa manajemennya Anda yakin, Anda tenang dengan manajemen itu. Dari kriteria ini plus ya, kemudian ditambah ada kriteria liquid. Sebenarnya meskipun nggak usah ditambah, liquid pasti juga besar. Ini saja dengan investasi berkala di beberapa industri, itu keuntungannya juga lumayan. Kita sudah membuktikannya dan bisa diakses datanya di kelas menabung saham dengan strategi investasi berkala. Anda bisa membuktikannya sendiri kalau memang menginginkan. Nah, saudara, lagi-lagi ada paradigma, ada alat dengan kerangka seperti itu. Lagi-lagi kalau yang paling penting adalah eksekusinya. Anda tahu paradigma eksekusinya, Anda menyerah di tengah jalan ketika Anda memakai investasi berkala. Misalnya, satu saham, tiba-tiba tahun ke-5, tahun ke-7 sahamnya stagnan. Anda pasti akan gagal. Padahal ketika investasi berkala, paling tidak ya Anda kalau investasi langsung kan tiap tahun akan dapat dividen. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau udah kecewa, dia udah cabut dari model strategi ini. Ya mungkin kinerjanya nggak jelas. Mungkin dia bisa gagal. Kalau untung saya nggak tahu. Saya lebih percaya metode yang sudah itu tadi teruji, yang dengan cara itu tadi dari beberapa cara pasif atau aktif. Kalau konsisten, kalau orangnya percaya dengan strateginya, kalau orangnya disiplin menjalankannya, mayoritas akan bisa menghasilkan kinerja jauh lebih baik. Demikian penjelasan tadi yang saya kira cukup panjang, tapi kami berusaha agar lebih komprehensif sehingga semua investor awam, calon investor dan investor awam yang masih bertanya-tanya dengan berbagai metode, berbagai strategi bisa mendapatkan sebuah kerangka utuh dari paradigma, dari alatnya, dari pola eksekusinya, dan apa hal-hal yang penting di antara semua itu. Hati-hati, selalu fokus, selalu percayai. Kalau nggak percaya, silahkan di-riset data-data yang saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan Anda.
Silakan komentar ya jika masih ada pertanyaan atau pernah membuktikan strategi-strategi ini dalam jangka panjang. Semoga Anda sukses. Sampai ketemu di episode berikutnya.